Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kami untuk memenuhi mata kuliah akuntansi menengah 1 dengan dosen pengampu Umi Mas'ulah SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sofita Nurandini dengan NIM 2021031010 dan rekan saya Cindy Cynthia Ningrum dengan NIM 2021031011. Baik, langsung kami mulai saja presentasi kami yang bertemakan ekuitas. Pengertian ekuitas. Ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Ekuitas juga bisa diartikan sebagai harta bersih yang bersumber dari investasi pemilik perusahaan dan juga hasil dari aktivitas usaha perusahaannya. Jumlah ekuitas bisa berkurang, apalagi jika penarikan kembali penyertaan oleh pemilik perusahaan, pembagian jatah keuntungan, dan yang terburuk karena adanya kerugian perusahaan. Tujuan ekuitas 1. Untuk memberikan informasi yang jelas tentang sumber dana dari perusahaan tersebut. Laporan ini juga nantinya harus tersaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan akta pendirian yang ada. 2. Tujuan adanya pelaporan ekuitas adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. 3. Penyajian ekuitas pemegang saham memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya. Perusahaan harus memantau pengelolaan gedung sebagai salah satu aset tetap milik perusahaan. Unsur-unsur ekuitas. 1. Modal disetor. Modal disetor adalah sejumlah uang yang diinvestasikan atau ditanamkan oleh pemilik atau pemegang saham untuk tujuan operasi dan pengembangan bisnis. Modal disetor dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal saham dan tambahan pembayaran. 2. Laba ditahan. Laba ditahan atau retained earnings adalah untung atau laba bersih kumulatif dari operasi suatu perusahaan pada tahun sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai dividen atau tidak diambil oleh pemilik atau pemegang saham. Penyimpanan atau penarikan keuntungan ditentukan oleh pemilik perusahaan. 3. Modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih antara nilai buku lama atau periode lama dengan nilai buku baru atau periode berjalan. 4. Modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diterima oleh perusahaan dengan memperoleh aset melalui sumbangan. Penambahan aset melalui hibah atau sumbangan otomatis menambah modal perusahaan. 5. Modal dari sumber lain. Modal dari sumber lain dapat berasal dari cadangan yang ada, modal yang diperluas, cadangan potongan harga, cadangan obligasi, dan lain-lain. Jumlah keuntungan yang tidak bisa dibagi yang telah masuk ke dalam cadangan dana, maka tidak dapat ditarik atau diklaim sebagai dividen. Jenis-jenis ekuitas. 1. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham merupakan nilai suma total aset yang nantinya akan kembali ke pemegang saham jika aset tersebut terlikuidasi dan semua kewajiban perusahaan telah terbayarkan. 2. Ekuitas pemilik perusahaan. Ekuitas dari pemilik perusahaan hampir mirip dengan ekuitas pemegang saham. Yang membedakan hanya ekuitas pemilik perusahaan akan mengambil semua keuntungan dari bidang usaha, termasuk yang tidak ada dalam bursa efek. 3. Pembiayaan ekuitas. Pembiayaan ekuitas terjadi ketika sebuah perusahaan berhasil namun belum mendatangkan profit yang berarti. Ketika ini terjadi,
Maka salah satu langkah untuk mencari modalnya adalah dengan melakukan pembiayaan ekuitas. Cara dari pembiayaan ekuitas adalah dengan menjual saham yang sudah ada di perusahaan ke investor lain. 4. Ekuitas rumah. Ekuitas rumah merupakan nilai yang dapat dikurangi dengan jumlah hipoteknya. Nilai rumah merupakan salah satu jenis dari nilai kepemilikan. 5. Ekuitas merek. Ekuitas merek merupakan sebuah merek yang mengacu pada sebuah perusahaan. Ekuitas merek ini akan mengacu pada emosi dan tanggapan yang muncul dari masyarakat ketika melihat atau mendengar nama brand tersebut. Hubungan antar merek dan konsumen yang kuat akan menciptakan ekuitas yang tinggi. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Dengan adanya laporan perubahan modal, perusahaan dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu. Tujuan dibentuknya laporan perubahan modal yakni 1. Memberikan laporan mengenai perubahan modal kerja. 2. Membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Perubahan yang terjadi pada laporan ekuitas dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu 1. Adanya kenaikan sektor modal. 2. Adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap. 3. Adanya penambahan hutang jangka panjang. 4. Perubahan menderita kerugian. 5. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar. 6. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. 7. Pengambilan uang atau barang. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.